Klien kita kali ini adalah Tio. Ya, dia ini pengen mencari istrinya yang katanya udah ditalak sejak 6 bulan yang lalu. Ini satu masalah besar nih ya, udah telanjur mentalak dan kemudian dia minta maaf, jadi harus perlu waktu, perlu sabaran ya. Nah, ini aneh. Ya, sudah ditalak, sudah diceraikan, tapi sekarang ngebet pengen ketemu lagi. Pengen mencari lagi, pengen minta maaf. Sekarang kita janjian di rumahnya. Nah, rumahnya di sana, kita langsung aja ngobrol sama dia ya. Iya. Yuk, sana yuk. Pas gue sama Feli menuju ke rumahnya Tio, ini kita ngeliat Tio malah pergi naik motor. Padahal kita udah janjian loh. Mas. Mas Tio! Hey. Mas. Mas Tio, Hey. Mas Tio! Hey, Mas. Coba naik mobil aja deh. Yuk, Pak, naik mobil, Pak. Yuk. Yuk, mumpung belum jauh, langsung aja. Yuk, Pak, kita kejar aja yuk. Yuk, langsung masuk yuk. Akhirnya kita coba janjian sama Tio di rumahnya. Dan kita sepakat untuk menceritakan semuanya di sana. Pas gue sama Feli menuju ke rumahnya Tio, ini kita ngeliat Tio malah pergi naik motor. Padahal kita udah janjian loh. Mas. Mas Tio! Hey. Mas. Mas Tio, Hey. Mas Tio! Eh, Mas. Coba naik mobil aja deh. Yuk, Pak, naik mobil, Pak. Yuk. Yuk, mumpung belum jauh, langsung aja. Yuk, Pak, kita kejar aja yuk. Yuk, langsung masuk yuk. Ini harusnya tim ada yang ngasih tahu dia gimana sih ini. Halo, lo kemana Tio? Lo kemana? Kok kita sampai malah pergi sih? Kemana? Sorry banget ini Mbak. Aku dapat info kalau ada Sinta sekarang lagi ada di Jatinegara ya Mbak. Di mana? Lagi ada di stasiun. Jadi gua harus buru-buru kejar dia nih Mbak. Sorry banget ya. Ini maksudnya Sinta istri lo kan? Istrinya perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta dan sebentar lagi kurang lebih 30 menit akan nyampe di stasiun Jatinegara. Makanya dia buru-buru naik motor untuk menyusul ke stasiun Jatinegara. Gimana ya? Nanti kita berkabar lagi atau gimana nih Mbak? Kita ketemu di sana aja ya, Jatinegara ya. Ya, kita ketemu aja di Jatinegara ya. Iya, oke. Udah lo tunggu sana ya. Iya Pak, langsung sana Pak, ke Jatinegara Pak. Sampainya di stasiun, kita buru-buru tunda mobil dan kita ngeliat di situ Tio celingak-celinguk gitu. Dia kayak mencari seseorang ya, mungkin mencari istrinya itu. Di luar stasiun dia mencoba mencari istrinya tapi belum ketemu di situ. Dan pas kita deketin, dia cerita kalau ternyata istrinya saat ini perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta dan menurut informasinya Irma sebentar lagi datang. Ini pintu keluar gitu. Ini pintu keluar dan kayaknya kalau mau nungguin ya harusnya ngeliat dari sini sih. Ini dari mana? Tujuan dari mana nih? Dia tujuan Dia dari mana? dari Malang katanya. Dari Malang. Coba tanya. Jam 2. Sekarang jam berapa? Sekarang udah waktunya. Kalau sampai dia datang ya. Sida! Pas gua ngeliat tempat layanan informasi, ternyata Tio ini udah keduluan ngeliat si Sinta. Dia buru-buru teriak, itu Sinta. Sin! Sinta, Sinta! Kamu kesini! Pulang sini! Sin! Itu istri lo? Nah, Sinta ini dipanggil beberapa kali sama Tio. Dan Sinta pun gue yakin ngeliat waktu itu kalau di situ ada Tio. Tapi apa yang terjadi? Dia malah berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk lari, dan dia berusaha untuk menjauh dari Tio. Akhirnya Tio ini nekat nerabas palang pintu. Mbak Sinta! Sinta, Sini! Sin, kamu. Ngapain sih kamu kesini? Gue juga berusaha ngejar di situ, berusaha untuk ngasih tahu sama Tio. Jangan sembarangan, ini semuanya ada prosedurnya, ini semuanya ada pengamanannya, nggak bisa
nggak bisa langsung terobos seperti itu. Dan satpam di situ pun negur waktu itu. Ngapain? Ngomong. Kamu begini kan? Gak penting. Iya, sama aja. Sin. Sinta. Sin. Dia jelas-jelas Sinta nggak mau loh ketemu sama Tio. Walaupun cuma ngobrol sebentar nggak mau di situ. Dia nggak menganggap, dia nggak menghargai Tio di situ dan kemudian dia kabur begitu saja menghindar. Sin. Mas. Iya. Jangan asal masuk Mas, ada izinnya Mas. Ya ini Mas, saya ngejar dia ini. Ya ini. Akhirnya gue coba ajak Tio untuk keluar dari daerah tersebut, daerah stasiun tersebut karena nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Tadi dia kabur kemana? Tadi kesana dia kabur. Nggak kesana, gue yakin gini. Gue yakin dia ke rumah mamanya. Pasti ke rumah mamanya. Dan sekarang kalau mau cari dia ada di... Maksud gue dia kan masih dekat sini ya. Kita kan Iya. bisa lewat situ buat nyampe ke sana tuh gimana? Ya udah, aku nggak tahu lagi udah. Ayo dong. Yaudah, yuk. Ayo kita masuk. Nah, akhirnya kita ajak Tio untuk ke dalam mobil dan dia cerita semuanya. Kita sama-sama masih ego dan ya mungkin gue sendiri masih kurang dewasa untuk menyikapi, untuk bikin istri gue bisa jadi patuh sama gue gitu loh. Dan gue menyesal banget. Jadi selama ini dia merasa menyesal, dia merasa kecewa, dia merasa apa yang dia lakukan itu salah. Kalau dia sudah mentalak istrinya. Jadi sebenarnya semuanya itu berawal dari merasa malu, merasa minder, ya, merasa kalah dari istrinya. Karena apa? Karena pendapatannya Tio ini ternyata lebih kecil dari istrinya. Kondisi dari keluarga kita nggak bagus gitu loh. Maksudnya kondisinya, Nggak bagus karena ekonominya apa gimana maksudnya? nggak, karena dia ngerasa dia pendapatannya lebih dari aku, dan mungkin dari pendapatan yang lebih dari aku, jadi dia mau keluar kota seenaknya aja, dia mau pergi sama siapa aja, dan gue harus ngikut urusan dia. Kalau dia bilang aku di rumah aja, mungkin aku harus di rumah aja. Tapi sementara dia harus keluar kota dengan pekerjaan dia, kesana kemari, dan aku nggak boleh ikut campur apa-apa dalam urusan itu, dalam urusan pekerjaannya dia. Mungkin selama ini aku ngerasa nggak pede karena dia punya pekerjaan yang bagus dan aku nggak punya pekerjaan sebagus dia. Dan akhirnya mungkin aku ngerasa nggak dihargai sama Sinta. Salah paham ini. Karena merasa minder, karena merasa tidak mampu sebagai seorang suami, akhirnya timbullah perasaan negatif di situ. Kalau udah timbul perasaan negatif, bawaannya adalah berpikir buruk tentang pasangannya, berpikir buruk tentang istrinya di situ. Ketidakpercayaan diri aku sebagai suami membuat aku ribut dan terpaksa untuk bilang cerai sama dia. Pokoknya gimana caranya, aku harus balik sama Sinta dan hari ini aku bisa ketemu sama dia, itu. Sebenarnya udah terlambat, bro. Ya, lu harus benar-benar berkorban besar untuk kali ini lu minta maaf. Dan lu harus ikhlas apapun yang terjadi nanti. Karena harusnya begitu lu talak dia, itu udah suatu keputusan besar buat lo. Kalau lu waktu itu pengen lagi balik, kan lu harus ngejar dia harusnya pas hari itu juga. Lu udah berapa lama sekarang bisa sama dia? Udah 6 bulan gue pisah sama dia. 6 bulan? Itu udah lama banget, itu udah berat banget untuk balikan lagi, itu berat banget. Karena di situ seorang perempuan udah pasti udah luka hatinya. Dan dia pasti sudah berusaha untuk melupakan, berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Tapi kan kita kan belum sah cerai secara hukum, baru talak gitu, dan ini bisa diperbaiki.
Iya, tapi kan buktinya dia langsung keluar dari rumah lo, langsung kabur. Ya kan. Lo nggak hari itu juga langsung nyariin dia. Kalau Jadi semua 6 bulan lo biarin diem gitu aja. Kenapa lo baru nyeselnya sekarang? Aku pikir dia sama seperti apa yang aku pikirkan gitu. Sama-sama butuh waktu untuk berpikir, sama-sama kita ya akan kembali lagi lah. Kita Iya. sama-sama menyesal yang pastinya. Tapi ternyata Iya, itu kalau setelah itu ada omongan lagi dan lo tahu kondisi dia baik-baik aja, jadi sama-sama nenangin diri. Ini kan nggak komunikasi kan setelah itu kan? Dia ikutan acara ini karena dia pengen minta maaf sama istrinya. Dia pengen balikan lagi sama istrinya. Dia pengen istrinya mau menerima dia, ngasih kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan di keluarganya. Itu yang diharapkan. Terus ini selama 6 bulan ini lo diem aja, nggak berusaha buat nyari dia? enggak. Gue sebenarnya udah nyari dia tuh udah 3 bulan ini. Gue nyari ke sana kemari, gue telepon karena handphonenya pun nggak bisa dihubungin gitu. Udah tanya sana kemari dan baru tadi juga dapat dari info dari teman-temannya, dan ternyata ada beberapa temennya yang tahu bahwa dia ada di suatu tempat. Dan sekarang hari ini momen yang tepat buat gue dapat ketemu sama dia. Tinggal sebentar lagi, sedikit lagi. Bukan bahwa lu bisa, tapi sekali lagi ikhlas apapun yang terjadi. Lu tinggal doa aja. Apalagi nih lu mau ketemu nyokap lu. Kita cuma bisa berusaha di sini. Akhirnya Tio mengajak kita untuk datang ke rumah ibunya. Dia berpikir kedatangan istrinya yang namanya Sinta ini dari Malang menuju ke Jakarta, pasti dia akan kembali ke rumah keluarganya. Rumah keluarganya di mana? Ya rumahnya ibunya. Dia pasti berpikir dia akan kembali ke rumah ibunya. Ya sudah, kita ke sana, Mas. Begitu kita menuju ke rumah ibunya Sinta dan sampai rumahnya ibunya Sinta. Assalamualaikum, Bu. Ngapain lo kesini? Sinta ada, Bu? Nggak ada. Nah, gini, Bu. Tadi kan aku udah ketemu sama Sinta, Bu. Saya udah tahu kelakuan kamu. Wajar aja anak saya pergi. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, tahu nggak? Ini ibunya Sinta ngeliat Tio nggak suka. Begitu ketemu sama Tio, dia marah, dia benci, bahkan diusir tuh dari sini. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, enggak? Saya capek membesarkan anak saya, tiba-tiba kamu talak. Kamu kan yang nalak. Bu, Ibu, jangan gitu. Nggak mau saya. Bu, jangan gitu, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Enggak, Ini, Bu. saya nggak mau. Bu, dengerin dulu, Bu. Bu, dengerin dulu, Bu. Saya udah Aku pengen membesarkan baik. anak saya, wajar aja dia pergi. Baik sama anak Ibu. Kamu tuh nggak Aku pengen wajar jujur. seorang laki-laki menalak anak saya. Bu, Kamu udah Bu. dibahagiain sama anak saya. Minta maaf. Aku minta maaf. Kamu pergi, Bu. pergi sana. Bu. Saya nggak terima kamu. Tio berusaha mohon di situ sampai dia cium tangan ibunya, dia sujud di kaki ibunya. Dia bilang dia menyesal, dia pengen perbaikin semuanya, dia pengen berusaha untuk membina rumah tangga yang baik. Tapi mungkin karena kesalahan besar yang pernah dilakukan Tio sama istrinya, akhirnya ibunya Sinta ini tetap kekeh bilang kalau Tio sebaiknya pergi dari rumahnya. Kalau Tio sebaiknya jangan ganggu anaknya lagi. Semuanya perlu pengorbanan. Gak gampang meyakinkan orang yang udah luka, bro. Tapi dengan ini kan dia tahu, minimal dia bisa ngerasain bahwa lu itu bener-bener menunjukkan bahwa lu mau balikan lagi sama anaknya. Ya, ya nggak apa-apa. Kayaknya berat banget, cuman tak segini aja. Ini perjuangan sih. Cuman aku nggak kuat. Enggak. Lo pasti bisa. Lo harus kuat dong. Lo harus benar-benar tunjukin kalau lo benar-benar mau berubah, kalau lo mau rujuk sama istri lo. Ya udah. Mungkin ini jalannya, mungkin
gue harus ngadapin yang beginian. Karena mungkin dalam hidup gue nggak pernah yang namanya sampai seperti ini, dan gue mungkin menyesal. Cuma ngadapin yang begini kayaknya udah berlebihan, udah nggak sanggup. Dan kita coba diskusi di situ. Kita harus mencari kemana lagi. Nah, gue tanya sama Mas Tio, dapat informasi Sinta datang ke Jakarta lagi dan turun di Jatinegara. Dari Malang di Jatinegara, siapa yang ngasih informasi itu? Dan Tio bilang Irma. Ya sudah, kenapa kita nggak coba ke Irma? Akhirnya kita coba ke rumahnya Irma. Begitu sampai rumahnya Irma, hari udah mulai gelap karena macet jalanan di situ. Kita sampai rumahnya Irma dan pas menuju ke rumahnya Irma,